Shalom. Udah bangun? Amin. Puji Tuhan ya, kita hari ini masih bisa untuk ibadah langsung tatap muka. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan kepada kami, penyertaan yang Kau berikan kepada kami Bapa, tidak dapat kami balas ya Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau, biarlah roh puji-pujian boleh ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan kuduskan tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada virus di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sucikan tempat ini dengan darah-Mu ya Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Yang percaya kita katakan amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merendah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau nyatakan hati kita percaya buat Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi Mau selalu dariku. bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merendah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi Kasih dariku. setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Amin. Setidaknya udah 70% yang bangun. Amin. Percaya ya, kasih setia Tuhan tidak pergi dari tempat sini dan dari hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita akan satu pujian. Haleluya. Kau terbesar Dan mulia, ajaib perbuatan Tuhan.
aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, Karena Roh-Mu ada pada kami. Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, kami semua memuji. Kau terbesar. Haleluya. Biarlah dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, Karena Roh-Mu ada dalam kami Tuhan. dalamku, Kami mau memuji Engkau. mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar. Besar dan mulia, Ajaib. ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, Biarlah semua memuji-Mu. biarlah semua memuji. Kau terbesar. Jemaat Tuhan saja. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kami semua memuji-Mu. biarlah semua Katakan sekali lagi. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Biarlah semua memuji-Mu. semua memuji. Kami semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita duduk, kita katakan, Tuhan kita besar. 3 kali, 1, 2, 3. Tuhan kita besar. Tuhan kita besar. Tuhan kita besar. Haleluya. Silakan duduk, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Haleluya. Rasanya kurang ya untuk memuji Tuhan. Amin. Tapi biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami ya Bapa. Kami tidak pernah berhenti Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kehidupan kami. Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang menyertai hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Lebih dari yang telah kupinta Bapa. Lebih dari yang telah kupinta. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan Bapa. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Lebih dari yang telah ku minta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi setiap kami Bapa. Kau tidak memandang buruk rupa kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan segenap hati-Mu. Jaminan hidup. Ya dalam masik, ya dalam ya dalam masik, ya dalam masik, ya dalam bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Yang mengasihiku. Kau jadi
ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidupku Tuhan, Kau jadikan Lebih indah hidup dan lebih berharga. Haleluya. Lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidup lebih indah dan lebih berharga. dan lebih berharga. Haleluya. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup kami lebih indah. Kau jadikan hidup kami berharga Tuhan. Ya la 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 la, ya la 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 la. Ya la 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 la, ya la la la. Ya la 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 la, ya la la la. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau menjadikan hidup kami Tuhan lebih indah Tuhan, lebih berharga. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak berharga di dunia, tapi kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu, umat yang dipilih oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Kau dapati kami tetap setia pada akhir hidup kami Bapa. Kau memisahkan kami Tuhan daripada kegelapan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan kami mau terus Tuhan mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan berada di dalam Kau. Bapa, pimpin terus tangan kami, jangan pernah lepaskan ya Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita ke satu pujian. Seringkali kami tidak mengerti ya Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh
ajar kami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku Saya persilakan kepada hambanya. semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, dan kami mau Tuhan hidup kami terus menerus memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan bicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, memang kesulitan banyak, tantangan ada Tuhan. Tapi kami tahu semuanya itu Tuhan Engkau izinkan. Untuk kami akan terus menerus melihat kuasa-Mu menyertai kami. Untuk melihat pertolongan demi pertolongan yang Engkau sudah sediakan buat hidup kami. Mari Tuhan, kuatkan hati kami kembali, teguhkan hati kami kembali. Biarlah hati kami semakin melekat kepadamu. Bukan kepada dunia ini Tuhan. Karena kami tahu dunia ini tidak bisa dipegang Tuhan. Tapi hanya semata-mata Engkau saja yang menjadi pegangan buat hidup kami ya Tuhan Yesus. Bicara buat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sebab kami siap mendengar firman-Mu. Urapan buat hamba-Mu dan buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom buat saudara yang di rumah maupun juga di sini saudara. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Oke? Wah, hanya wajah saya melulu ya nongol. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau melihat bagaimana anugerah Tuhan sangat luar biasa ya saudara dalam hidup kita. Bahwa Tuhan dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita melihat dalam diri Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 27 ayat 20 sampai yang ke-21. Selalu ingat kejadian saudara ya. Kami membuat renungan 1 menit dari kejadian bilangan, lalu kemudian udah sampai imamat saudara ya. Jadi kami kupas satu-satu, setiap satu pasal ada 7 kebenaran yang kami bagikan kepada banyak orang. Lalu kemudian kami rindu semua orang akan mengenal Tuhan lebih lagi. Bahwa setiap kitab ditulis bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kita bisa mendapatkan semuanya itu. Yuk Kisah Para Rasul 27 ayat 20 sampai yang 21. Oke, terima kasih Pak sudah bisa. Wow, dahsyat. Ini orang bangkit teknisinya luar biasa ya. Benar saudara ya? Yuk kita baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Jika sekiranya nasihatku dituruti,
dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Oke, maaf Pak, ini gambar di depannya nggak kelihatan, jadi kita nggak baca. Oke, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa Tuhan mau mengatakan kepada kita, ketika Paulus dalam perjalanannya ke Roma, saudara, dia mengalami yaitu banyak kali kesusahan dan kesulitan. Ya, apa yang terjadi, saudara? Paulus hendak menghadap kaisar, dan ketika dia mau menghadap kaisar dia akan mengalami yaitu pengadilan. Tetapi dalam perjalanannya itu ada banyak tantangan, rintangan dari udara, angin, gelombang dan hantaman yaitu badai, saudara, yang membuat kapal Paulus ini mengalami dia harus buang barang-barang yang ada di dalam kapal, buang segala harta benda yang mereka miliki supaya mereka bisa selamat, saudara. Dan ternyata saudara, banyak kali dalam kehidupan kita, kapal kehidupan kita itu dihantam dengan masalah demi masalah. Kapal kehidupan kita diterjang dengan badai yang membuat kita rasanya, Tuhan, aku hampir tenggelam gitu, saudara ya. Tadi kita lihat bagaimana mereka berhari-hari ya, mereka mengalami badai yang dahsyat yang mengancam mereka terus-menerus. Saudara pernah ngalamin ketika ada di kapal, lalu kemudian gelombangnya begitu luar biasa, benar-benar ketakutan gitu, saudara. Kalau saudara pernah naik kapal ya, saudara ya, saya pernah ngalaminnya untuk ke Lampung, saudara. Pernah lagi kami pelayanan dari Jakarta hendak ke Ambon, saudara. Itu pesawat terbangnya turun naik gitu, saudara. Benar-benar kita udah bahasa roh lah gitu loh, saudara. Doa, udah pokoknya Yesus, darah Yesus. Yang Koweling yang biasanya pegangan tangan sama saya, dia nggak mau pegangan tangan saya lagi, dia pegangan bangku kuat-kuat rasanya gitu, saudara. Saudara, begitu mencekam dan menakutkan, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus mampu bertahan dalam kesulitan badai yang menerpa kapal itu. Apa rahasianya? Yang pertama yang kita bisa pelajari, bahwa ternyata Paulus dia mengucapkan kata-kata positif, bukannya kata-kata yang membuat dia semakin down gitu, saudara. Tapi apa yang dia katakan, saudara, dalam Kisah Rasul 27 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara, Paulus bilang, ayo, tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Padahal kalau kita baca di dalam ayat 20, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, bukannya dia berpikir akan mati, tapi Paulus bilang tidak ada satu pun di antara kita yang akan binasa, saudara. Lihat betapa luar biasanya, saudara. Dalam keadaan pengen mungkin tenggelam, hampir-hampir mati, hampir-hampir terancam dengan maut, Paulus bukan mengatakan, bener ya kita akan mati ini sama-sama. Jadi sebelum itu apa yang harus kita lakukan? Enggak, saudara. Tapi dia menguatkan hati banyak orang supaya dia mengucapkan kata-kata yang positif buat teman kiri kanannya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara pernah mengalami badai COVID, saudara, yang membuat hampir-hampir saudara dilewati oleh maut, saudara. Seperti lembah bayang-bayang maut, saudara. Apakah engkau ucapkan kata-kata mati gua? Ataukah engkau akan bilang, Tuhan, aku tahu aku akan melewati badai ini dan aku pasti akan menang bersama dengan engkau, Tuhan. Saudara, Tuhan mau bilang, dalam kesulitan apapun juga, saudara, mari kita akan tetap mengucapkan kata-kata yang positif. Setiap kata-kata yang positif bukan karena yaitu kebesaran kita, kedudukan kita, tetapi karena kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kita, Allah pencipta langit dan bumi. Dia tahu persis bagaimana menolong kita, saudara. Dan kata-kata positif itu merupakan, saudara, sebuah yaitu pilihan dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena ketika Paulus mengatakan kata-kata positif dalam Kisah 27 ayat 22 dikatakan, yaitu supaya kamu tetap bertabah hati. Kata bertabah hati dalam bahasa Yunaninya, wah ini milkah bagiannya ya. Dibilang katanya pelafalan euthomeo katanya. To be joyful, be of good cheer, of good courage, to put in good spirit, make cheerful, bersenang hati. Mengambil keputusan, saudara, untuk tetap bersuka cita, saudara. Jadi saudara, kata-kata yang kau ucapkan
adalah keputusan hidupmu, saudara. Apakah engkau mengucapkan kata-kata negatif sepanjang hari, ngomel terus sepanjang hari, ataukah engkau mengucapkan kata-kata yang akan membangkitkan imanmu? Kalau selama ini engkau selalu ngomel-ngomel dan ngomel, mari kita akan berubah. Kita akan menguatkan hati kita, memberkati suami kita, istri kita, anak-anak kita dengan ucapan-ucapan kita. Saya tanya sama saudara, saudara lebih senang dengan bergaul dengan teman yang selalu ngomel atau lebih senang dengan bergaul orang yang selalu bersuka cita? Bersuka cita, betul? Ketemu Ko Samuel, Ko Samuel mah happy terus gitu kan, makanya gak heran Cimeyung tambah cantik gitu kan saudara, tambah bergirang gitu kan saudara. Saudara, ketika mengucapkan kata-kata yang positif, maka saudara, hormon endorfin kita semakin dikuatkan dan semakin diberkati saudara. Tapi kalau engkau semakin mengucapkan kata-kata yang negatif, akhirnya engkau semakin down. Lihat saudara, suami saya Pak Weling, karena dia selalu berpikiran positif, selalu mengucapkan kata-kata yang positif buat hidupnya, dia terus-menerus diberkati Tuhan. Amin saudara. Dia dapat saya yang cantik ini, saudara, betul gak? Saudara, saya mau katakan mari saudara, kita akan ucapkan kata-kata positif dalam hidup kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita tahu bahwa Allah memang merencanakan sesuatu yang baik buat hidup kita, dan Dia menjadi Allah dalam kehidupan kita. Seperti Paulus, dia mengucapkan kata-kata yang positif. Yang kedua, yang Tuhan mau ajarkan ketika mungkin badai, yaitu mengancam hidupmu, menerjang kapal perahu kehidupanmu. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, yaitu janganlah takut. Oke, minta maaf ya saudara ya. Ini komputernya lagi ini ya. Oke, janganlah takut menghadapi kesulitan, saudara. Janganlah takut untuk menghadapi kesulitan. Banyak kali kita takut menghadapi kesulitan. Berapa banyak di antara saudara dulu waktu ulangan umum atau ngadepin tes, saudara takut, aduh besok saya ulangan, aduh kira-kira bisa gak ya gitu saudara. Tapi hari ini Tuhan mau katakan saudara, sebenarnya saudara, masalah itu bukan menghancurkan hidupmu, tapi masalah itu akan membuat saudara akan melihat mujizat Tuhan. Betul gak saudara? Coba saya tanya, saudara bisa melihat saudara akan naik kelas atau enggak dari apa? Yaitu tes-tes yang diberikan, betul? Dan ketika saudara punya masalah, biasanya engkau ingin melihat mujizat Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan kalau kita enggak punya masalah, betul? Tengok teman kiri kanannya yang punya banyak masalah, bilang, kamu pasti akan melihat mujizat Tuhan, ya kan saudara? Semuanya pasti punya masalah saudara. Kadang-kadang kita nggak mau punya kita mau mujizat Tuhan tapi nggak mau lihat masalah. Padahal justru dengan masalah itu kita bisa lihat pertolongan Tuhan, betul? Bagaimana Tuhan memelihara kami, saya dengan keluarga, hampir 1,5 tahun kita nggak keluar rumah, pelayanan semua dibatalkan, kantor-kantor tutup, gitu saudara. Kita semua nikmatin bagaimana pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan, dan bahkan kita tambah gemuk, tambah gendut, betul nggak? Aduh, Ko Samuel paling kenceng nih. Saya nggak tahu berapa kilogram yang saudara bertambah gitu saudara. Saya setiap itu udah naik kira-kira hampir 2 kilo, olahraga lagi, turun 4 on gitu kan saudara. Olahraga lagi gitu, saudara buang kalori. Saudara itu yang terjadi saudara. Justru Tuhan mau bilang mari kita akan melihat, jangan takut ketika menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidup kita. Masalah itu bukan menghancurkan kita, justru masalah itu kita akan melihat pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Lihat Kisah Rasul pasal 27 ayat 23. Mari kita baca, 1, 2, 3. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudara lihat, yang pertama Paulus lihat justru dengan menghadapi kesulitan, ada malaikat yang datang menemui dia. Dan ayat yang 24 malaikat itu berkata, mari kita baca, 1, 2, 3. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karya Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, rupa-rupanya justru dengan kesulitan itu bukan menghancurkan Paulus, tapi malaikat Tuhan datang menjumpai dia.
Saudara, Tuhan mau bilang, ketika engkau mengalami yaitu masalah demi masalah, jangan takut. Engkau akan lihat bagaimana malaikatnya diutus dalam kehidupanmu. Tiba-tiba saudara, kami di rumah tangga kami, ketika kami dalam keadaan COVID begitu luar biasa, datang seseorang, malaikat Tuhan kirim, yaitu dengan salah satu sahabat kami, kirim beras 20 kilo. Belum habis saudara, 2 minggu kemudian lagi dikirim lagi 20 kilo lagi. Sampai kita bilang, Tuhan engkau luar biasa. Dulu kami dengar cerita-cerita orang bagaimana orang kirim makanan di panti asuhan di mana-mana. Tapi kami sendiri mengalami bagaimana mujizat Tuhan. Tiba-tiba kami udah selesai pagi-pagi bangun lalu kemudian ada telepon. Kau Weling, jangan masak ya, jangan repot-repot. Ini nanti saya akan kirim bakmi untuk sarapan pagi. Waduh saudara, burung gagak kirim bakmi gitu saudara ya. Tiba-tiba siang-siang ada orang kirim lagi, yaitu ayam kremes keraton gitu kan saudara ya. Wah anak saya, wih mami, katanya dia bilang gitu. Saudara, lihat saudara, Tuhan benar-benar melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Kenapa kita seharusnya tidak takut saudara? Karena ternyata kita ini adalah milik Allah saudara. Amin. Tengok teman kiri kananmu, bilang, lu gendut-gendut, cakep-cakep, tetap milik Allah. Amin saudara. Yang kurus, yang ceking saudara, yang hitam, yang dekil, tetap milik Allah. Amin saudara. Apapun yang terjadi kita milik Allah. Kenapa saudara? Firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Kisah Rasul 27 ayat 23 dipertegas. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena tadi malam datang seorang malaikat dari Allah yang saya sembah karena saya adalah miliknya. Banyak kali kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita berpikir dan berjuang, aku harus makan, aku harus kerja, aku harus begini, harus begitu. Aku harus mencapai target ini, target itu. Boleh saudara, tapi janganlah saudara sampai benar-benar membuat hati saudara semakin down. Tetapi satu hal, percayalah, karena engkau milik Allah, engkau dipelihara Allah. Amin. Saya tanya di antara saudara, siapa yang punya anjing atau binatang piaraan? Wah, terima kasih. Wah, ada binatang piaraan, ada kura-kura, mungkin ya kan, ada anjing, ada kucing yang miara kucing. Saudara ada juga hamster gitu ya saudara. Saudara ada juga ikan saudara. Karena nyamuk, nyamuk mentah-mentah digigit nyamuk nih di sini nih. Soalnya tadi saya dideketin nyamuk gitu kan saudara, dipelihara juga. Saudara kalau nyamuk mah nggak dipelihara mah dia datang sendiri gitu saudara. Karena demen, karena bapaknya itu ganteng gitu kan saudara, manis dan maka dia datang saudara. Nah saudara, waktu saudara punya binatang peliharaan, siapa yang memikirkan untuk makan minumnya? Pasti saudara, betul? Dia belum mandi, aduh si Blacky ini kok dekil banget sih, bau, dimandiin. Lalu dibawa ke salon ya kok ya, waduh. Ke salon loh saudara, dia sakit dibawa ke dokter. Sampai saya punya kenalan saudara, supirnya bilang sama si Inem, mbaknya itu pembantunya bilang, lu tahu gak Nem, gaji lu tuh makanan anjing lebih gede daripada lu, kata dia bilang gitu. Ya iyalah saudara, makanan anjing begini aja 30.000, kita makannya cuma bayam 5.000 gitu kan saudara. Dia makan mesti khusus, anjing tertentu makannya juga khusus gitu saudara. Itu tuannya, nyonyanya mikirin untuk pelihara binatang ini. Kita ini adalah milik Allah, biji mata Allah. Dia tahu persis apa yang kau butuhkan. Sebab itu Tuhan mau bilang jangan takut saudara. Karena kita dipelihara Tuhan. Biarlah kita tidak akan menghadapi kehidupan ini dengan rasa takut, cemas, khawatir. Yang membuat saudara tidak bisa tidur. Yang membuat rasanya engkau mau mati aja. Tapi hari ini engkau akan bilang, Tuhan aku milikmu. Aku percaya Tuhan. Aku biji matamu. Setiap kali ada masalah, ada kesulitan, engkau sendiri akan menolong kehidupanku. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Allah mendengar doa kita, saudara. Firman Allah yang hidup, Kisah Rasul 27 ayat 24b. Mari kita baca, 1, 2, 3. Lebih daripada itu,
Allah telah mendengar permohonanmu dan akan menyelamatkan semua orang yang berlayar bersama dengan engkau. Allah dengar setiap doa-doa yang saudara naikkan. Allah dengar apa yang saudara keluh kesahkan, apa yang saudara tangisi, apa yang saudara inginkan. Dia dengar saudara. Ketika anak saya kelas 2 SD saudara, dia ngalami sekolahnya itu matematika. Saya kasih soal buat dia, saudara, karena besok mau ulangan saudara. Saya kasih soal, dia kerjain salah lagi. Berkali-kali salah. Padahal soalnya yang sama, nggak nyampe otaknya gitu saudara istilahnya ya. Apa yang dia lakukan? Dia nangis sampai tersungkur-sungkur, dia bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Air matanya bercucuran saudara. Ketika akhirnya yang keempat kali saya kasih lagi saudara, dia bisa mengerjakannya. Dan ketika besok pagi dia ke sekolah dan siang hari dia ketemu saya, dia bilang, bagaimana ulangannya? Bisa mami, dapat berapa? 100 mami. Walau. Saudara lihat, ketika kita berseru kepada Allah yang hidup, dia dengar setiap doa kita. Bahkan ketika anak saya, kami waktu mau pelayanan ke Bogor saudara, kami pergi dulu ke GSJ Grogol, ketemuan sama suami saya, karena suami saya pelayanan tempat lain, saya di tempat lain, dan janjian di tengah-tengah di GSJ Grogol. Kami akan langsung ke Bogor. Apa yang terjadi? Mobil Yaris kami itu karena kami parkir itu tanahnya itu miring saudara. Jadi ketika dia buka saudara ya, itu langsung nutup lagi. Itu dia tahan pakai jempol. Otomatis jarinya yang kecil itu saudara kena kegencet pintunya itu saudara. Saudara begitu saya lihat saya tanya kenapa? Dia bilang kejepit. Dia tadinya nggak mau ngomong apa-apa, kamu kejepit, iya. Begitu lihat langsung merah kayak biru-biru gitu saudara. Aduh sakit, nangis, teriak. Dia ketakutan kalau tangannya copot gitu saudara. Saudara, kami nggak punya waktu lagi untuk bawa ke dokter. Jadi kami pergi ke Bogor dan cari dalam perjalanan di tengah jalan saudara. Ternyata kami nggak ngerti bagaimana gembala sidang sudah menaruh kami di sebuah hotel dan hotelnya itu depannya adalah rumah sakit umum yaitu Kota Bogor, saudara. Saya benar-benar kami melihat Tuhan, sementara kami nggak tahu akan kejadian apa-apa, tapi ketika dia berdoa, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan pertolongan, saudara. Sebab itu mari, jangan tawar hati, jangan takut menghadapi kesulitan hidup ini. Karena engkau punya Allah yang menyertai hidupmu, Allah yang mendengar setiap doamu, Allah yang siap menolong akan kehidupanmu. Sebab itu mari kuatkan hatimu dan percaya kepada Allahmu yang hidup. Yang ketiga saudara, yang Tuhan mau, yaitu ketika engkau menghadapi badai kehidupan dalam hidupmu, Tuhan mau bilang jagalah kesehatanmu. Jaga kesehatanmu. Kalau mungkin kita suka dengar ada gelombang ketiga dari COVID. Oke, apa yang harus kita lakukan? Ikuti saran pemerintah, lakukan prokes. Betul saudara? Sama seperti Paulus, kisah 27 ayat 33. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak untuk makan, katanya menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Dan ternyata Paulus bilang kepada mereka, ayo kita akan makan gitu saudara ya. Kita akan makan. Ternyata saudara Paulus mengatakan, ayo kita akan makan. Dan ayat 34 di sana dikatakan, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Saudara, ternyata Paulus mengajarkan orang-orang yang sekapal dengan mereka bilang, ayo kita makan dulu. Hari ini saudara, mari kita jaga kesehatan kita. Banyak kali kita berpikir, aku mau diet gitu saudara. Boleh diet, tapi sesuai dengan yang ditahankan oleh dokter. Betul saudara? Jaga kesehatanmu. Ternyata kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan demikian ya saudara ya. Firman Allah yang hidup, kisah para rasul 27 ayat 34. Oke, coba saya bisa kan ya? Oke. Kisah para rasul 27 ayat 34, sekarang makanlah untuk
menjaga kesehatanmu. Kita disuruh menjaga kesehatan kita. Banyak kali kita nggak jaga kesehatan, saudara. Kenapa, saudara? Kita tidur semaunya, mentang-mentang kerja di rumah sampai larut malam, begadang gitu, saudara. Padahal kita tahu, kalau di Amerika Serikat orang yang kerjanya itu pada malam hari digaji lebih gede karena apa, saudara? Gajinya itu lebih besar, upahnya lebih besar karena mereka tahu orang yang kerjanya begadang terus itu kemungkinan besar lebih kena kanker, hepatitis itu lebih besar, saudara. Dibandingkan orang yang hidupnya maksudnya kerjanya dibanding pagi atau siang gitu, saudara. Jadi mereka yang kerja malam itu dikasih upahnya, gajinya lebih besar, saudara. Dan ketika kita tahu ini bahwa begadang itu nggak bagus, jangan begadang, saudara. Kedua, hidup teratur, makan teratur pagi, siang, sore, betul? Saudara, jangan sembarangan. Ada banyak orang bangga sakit mah. Kenapa? Karena makan nggak teratur. Ntar kadang makannya ntar jam 11, makan pagi jam 11, makan siang ntar jam 5 sore, makan malam ntar jam 12 malam gitu, saudara. Semaunya gitu, saudara. Serampangan, betul, saudara? Nggak heran tambah gembrot gitu kan, saudara ya. Karena nggak teratur. Saya punya teman loh, saudara. Dia sakit mah, itu udah bertahun-tahun, udah tahu dokter bilang nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh. Kan karena itu mengandung asam gitu, saudara. Dan akan membuat dia pencernaannya bertambah nggak bagus, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia merasa bangga dengan penyakitnya gitu, saudara. Berapa banyak di antara saudara bangga, seneng kalau piara penyakit. Bilang kepada teman kiri kananmu, lu jangan suka piara penyakit. Amin, saudara. Aduh, bangga sekali dengan penyakitnya gitu, saudara. Seneng, dikasihanin, seneng, selalu minta doa. Tolong bantu doa saya ya, tolong bantu doa saya ya, gitu, saudara ya. Padahal itu nggak bagus gitu, saudara. Dan hari ini Tuhan mau bilang, ayo jaga kesehatan kita, saudara. Kenapa? Kesehatan kita itu sungguh-sungguh sangat berharga. Saya punya kenalan, aduh orang pinter, orang aduh luar biasa. Tapi ketika dia kerja buat Tuhan, rajin cinta Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lupa makan, entah makan siang jam 3, jam 4 gitu, saudara. Akhirnya klepnya itu, saudara, klep lambung makannya itu udah dol, nggak bisa tutup otomatis. Dan dokter bilang apa? Kamu harus makan, yaitu makannya nggak boleh terlambat. Jadi makannya sering-sering. Ada lagi, saudara, salah satu teman kami, dia kalau makan babi cukyok, itu kaki babi satu habis sendirian. Aduh, saking sukanya sama babi, saudara. Apa yang terjadi? Beberapa tahun sebelum dia meninggal, semua makanannya itu harus dialusin gitu, saudara. Saudara, ayo kita makan itu cipto aja lah, icip-icip roto gitu, saudara ya. Sedikit-sedikit aja. Saya bilang kepada suami saya, kalau kita makan sekarang ini kebanyakan, makan gulanya lebih banyak, enggak heran next time-nya saudara kena gula, betul? Lebih baik kita makan sedikit, cicip saja satu gitu loh, enggak usah banyak-banyak. Dikasih kue tar, suka, seneng. Jangan makan semuanya, bagi-bagi, biar kalau kena stroke jangan sendirian, betul gak? Iya kan, saudara? Berapa banyak saudara serakah akhirnya kena penyakit buat diri kita. Jaga kesehatan, saudara. Betul? Punya sesuatu bagi, sharing, jangan makan sendirian gitu, saudara. Coba kalau saudara makan satu butir ya, satu buah durian. Kalau bagi-bagi kan satu butir kan semuanya seneng, betul gak? Ya kan? Semuanya happy. Kalau saudara makan sendirian satu buah, wah gak heran saudara bisa kena kolesterol dan akhirnya cepat meninggal. Sebab itu Paulus bilang, ayo jaga kesehatan, makan teratur, jangan tidur teratur, hidup sungguh-sungguh akan memberkati kehidupan kita. Amin. Hari ini pastikan hidupmu akan teratur, saudara ya. Yang keempat yang Tuhan mau ajarkan, ketika Paulus menghadapi badai, topan yang menghantam kehidupan kapalnya, maka Paulus bilang, janganlah menyerah dalam hidup ini, saudara. Paulus di dalam kisah Paulus pasal 27 ayat 25, yuk kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab itu
hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan. Tuhan bilang apa saudara? Semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada Paulus. Tuhan juga mau ingatkan di dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian saudara ya. Dia bilang, oke, sebentar saya kecepatan ya. Saudara, di dalam Kisah para Rasul 27 ayat 25 dikatakan firman Allah yang hidup, sebab itu tabahkanlah hatimu ya, karena saya percaya kepada Allah segala yang difirmankannya pasti terjadi. Saudara, firman Allah itu pasti terjadi dalam hidupmu. Firman Allah mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman ini akan terjadi buat hidup kita. Memang kesulitan ada, memang tantangan ada, tapi Allah tetap merancangkan rancangan damai sejahtera dan bahkan masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita, saudara. Betul saudara? Dan bahkan Tuhan bilang, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang saudara perlukan? Dia sanggup menyediakannya. Ayo saudara, hari-hari ini jangan terlalu engkau menjadi begitu khawatir, begitu ketakutan dalam hidup ini. Tapi engkau akan bilang, Tuhan, karena engkau yang berfirman buat hidupku, engkau yang menciptakan aku mau percaya pada setiap perkataanmu. Perkataan firman Tuhan pasti akan terjadi. Sebab itu kita akan mengikuti setiap perkataan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu. Yesus, 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 ku berseru. Ya, di D Delta. Kita percaya Yesus adalah harapan buat hidup kita. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengharapanku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengharapanku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Berapa banyak di antara saudara merasakan badai yang begitu besar menerjang perahu kehidupanmu. Kalau hari ini engkau merasa takut, kecut, merasa gentar menghadapi kehidupan ini, engkau banyak kali berpikir bagaimana apa yang akan terjadi hari esok. Aku dengar banyak berita yang menakutkan. Berita bagaimana begitu banyak orang pengangguran, begitu banyak kesulitan. Tapi biarlah Tuhan, aku mau percaya kepada setiap perkataanmu. Jangan menyerah dalam hidup ini. Kalau engkau perlu kekuatannya yang baru, mari taruh tangan kirimu di dadamu. Satu tangan kiri engkau taruh di dadamu dan satu tangan kanan engkau angkat di hadapan Tuhan. Kita akan berseru dan berteriak, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengharapanku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Sekali lagi katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus,
kana bayarata sekere kana monata kana mayana. Hirana kana manata sikere kana monala unata kana mao. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hirana kuna mayarata sikere kana monala kuna mao. Kekuatanmu turun buat mereka. Kuna monata kana bayarata sikere kana mayarata kana bayarata kana monotone. Dikira-kira mana? Buat mereka tidak putus asa Tuhan. Buat mereka tidak menyerah Tuhan. Buat mereka melihat kekuatan-Mu turun atas kehidupan mereka ya hinata kana bayarata sikere-kira mo. Udah tolong molada kana bayarata sikere. Hinata kana bayarata launana mo. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau anugerah kami. Engkau Allah kami. Pencipta kami Tuhan. Hidono kona mayanata sikiri. Hidono kona mayana. Bahwa mereka semakin dekat denganmu. Mengasihimu. Kuna monata kini manata sikiri. Kenada kula mayanata sikiri. Kana mayana hidono horo. Omanagana mayarata se. Omonada kora mayarata. Melawan kamu mona molata kiri kiri manata sikere kena kana lala monata kina lama. Unana kuna mayarata sakana kona mayara hirata kana mola yara. Hirata kiri molata sikere kona mola. Mona kana mayana. Berhakada kana mayarata sikere. Kekuatan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu turun atas mereka ya Allah. Hina manana sekada kada malala kana mayana tuhuna mola takiri buana taseka. Yes God, kana mola ila takere mayana tasekere kena kuda mola tuhuna mayana tasekere. Hina kera mayana tasekere. Kana mola takuna mola takiri. Kada mayana tasekana mayana takene mola tihire. Kami mengucap syukur Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Mencipta langit bumi dan isinya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kirana kana bona dekere. Hokora mayarata sikere kana mola na kena kana kuana mo. Yes God, kami percaya kekuatan kuasa-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menolong, menyediakan setiap kebutuhan mereka. Menolong Tuhan buat setiap apa yang mereka perlukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menolong suami mereka, anak mereka, mantu mereka Tuhan. Istri mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hirata kera bayarata sagada mayarata hirana kunama. Puaskan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengasihi mereka Tuhan lebih daripada apa yang mereka dapat pikirkan. Hirata kera bayarata sigere. Yes, kata kera bayarata sigere kena koraba. Kau narkanamu. Besar Allahku, sanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
lagi katakan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, Engkau ajaib buat kami Tuhan. Engkau luar biasa buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan pulang dengan kekuatan-Mu yang baru. Kami akan menerima berkat-berkat yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Saya serahkan pada pimpinan. Tuhan berkati saudara. Terima kasih buat Ibu Pendeta Hana Welling yang memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Amin. Kita bersyukur ya kalau kita miliknya Tuhan. Jadi jangan khawatir. Ikan di rumah aja kita khawatirin, apalagi kita yang berharga di mata Tuhan. Amin. Ya kayak suami saya kalau mau pergi ingat ikannya, istrinya nggak diingat makan udah belum. Aduh ikan saya udah dikasih makan belum, sampai pohon-pohonnya diingat. Pohon saya layu gitu. Aduh puji Tuhan ya, kita berharga di mata Tuhan, kita miliknya Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti Bapak Andri akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu sangat hebat dan memberkati kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan untuk segala pesan-pesan yang Kau berikan Tuhan melalui hamba-Mu. Amin. Biarlah Tuhan pesan-pesan ini bukan saja kami dengar, tapi kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Amen. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Hana Welling Tuhan. Amin. Berkati dalam pelayanannya, keluarganya, dan segala apapun yang Amin. hamba-Mu lakukan Tuhan buat berhasil. Berikan Amin. kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dimanapun Amin. hamba-Mu berada Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami memberikan persembahan, berkati tangan-tangan memberi dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan apapun yang Tuhan Amin. kami lakukan Tuhan buat berhasil. Amin. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Boleh dimulai dari dari depan ya. Kita angkat satu pujian. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Mari kita bangkit berdiri. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. samanya. Kita akan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Kami gak mau yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kembali untuk duduk. Nanti Pak Samuel akan memberikan pengumuman. Buat Bapak Ibu persembahan, terima kasih juga buat Ibu Hana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati. Amin. Amin. Kita semua diberkati ya. Baik, kita langsung dalam info sepekan GSDA Batu Tulis Raja Wali. Pagi ini ada sekolah minggu melalui Zoom jam 10.30. Doa bersama setiap hari Senin jam 19 atau jam 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu 1, ke-3, dan ke-5 jam 7 malam lewat Zoom. Kita kakak melalui Zoom dikoordinir oleh PKS masing-masing. Bagi yang rindu bergabung silakan hubungi Ibu Yantiko. Mana ya? Ini nih. Rekening gereja persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke rekening gereja BCA 5890134701 atas nama GSDA Batu Tulis Raja Wali. Ibadah minggu depan disertai perjamuan kudus. Jadi minggu depan adalah minggu pertama dan kita adakan perjamuan kudus. Ibadah kita hari ini ditayangkan di YouTube channel GSDA Raja Wali. Link YouTube di-share di grup WA WhatsApp gereja ya. Jadi kita mau nonton bisa lewat YouTube ya, yang di-share, yang khotbahnya itu yang sangat memberkati ya. Kita juga bisa bagikan ya kepada rekan-rekan ini. Waduh, selalu nggak datang nih, dengerin khotbahnya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita ulangi tadi lagu yang besar Allahku itu ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, samanya besar. Ajaib Tuhanku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Samanya besar dan ajaib Tuhanku. Samanya besar dan ajaib Tuhanku. Maha besar Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang mau mengakui bahwa kami adalah milik. Hanya Engkau yang mau mengakui. Engkau mengakui bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu. Umat kesayangan-Mu. Bagaimana Engkau menyelamatkan umat-Mu Israel dari belenggu Mesir. Demikian juga Engkau menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Bagaimana Engkau membuka jalan saat tiada jalan. Engkau membelah laut menjadi jalan di daratan. Demikian juga Engkau membuka jalan. Waktu kami tersesat, waktu kami tidak ada jalan, Engkau membuka jalan bagi kami. Bagaimana Engkau memelihara umat-Mu di padang gurun, di padang belantara. Demikian juga Engkau memelihara kami. Sampai saat ini kami tidak kekurangan satu apapun. Bapak, terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat berkat-berkat. Engkau sayang kepada kami. Engkau cinta kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan Engkau turun ke dunia untuk mencari kami orang berdosa.
Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga kepada-Mu, Bapa. Biarlah tambah hari kami tambah kenal Engkau. Tambah hari kami tambah cinta Engkau. Kami merindukan setiap hari ada kerinduan di hati kami untuk mencari hadirat-Mu, Bapa. Karena disitulah letak kekuatan kami. Tanpa Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak, terima kasih buat Ibu Hana yang Kau sudah kirim. Yang sudah memberkati kami Tuhan melalui firman. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal di dalam kami mengarungi hidup ini Tuhan. Masa yang akan datang tambah sukar, tambah sulit. Tapi dengan bekal daripada firman-Mu, kami menjadi berpikir positif. Tidak ada lagi keluar kata-kata negatif. Kami akan keluarkan selalu kata-kata positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, supaya hidup kami menjadi berkat. Terima kasih sekali lagi Tuhan, buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Weling, Bu Hana, dan Alfian. Biarlah Kau pakai keluarga ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka Kau tempatkan. Berkati Ibu Milka Gebal Sidang kami, Kau pakai dia lebih luar biasa lagi. Buat dia sehat, buat dia kuat. Berkati hamba-hamba para koordinator. Biarlah Kau ikat kami dengan tali kasih-Mu. Supaya kami bersatu bersama-sama. Kembali membangun gereja Tuhan. Biar akhirnya Tuhan ke gereja-Mu di tempat ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Bapa di surga, Kau berkati Tuhan setiap pekerjaan kami. Berkati dagangan kami. Berkati usaha kami. Biar akhirnya Tuhan tidak ada kekurangan satu pun di antara kami Tuhan. Sebab tangan kasih Tuhan menjaga dan melindungi kami. Semuanya dibuat sehat, semuanya dibuat kuat. Bapa berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. WL, Singer, Asyar, Manda Sound System, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, biar Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita mengangkat tangan, Ibu Gembala akan menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Bapa